Shalom, damai di hati. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, senang lagi kita berjumpa pada hari ini, Selasa tanggal 20 Februari 2024. Saya percaya ada sukacita kita menikmati hari berkat Tuhan ini. Oleh karena itu, marilah kita di hari ini, kita belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena kami masih dipercayakan hidup, bergerak, bernafas, dan beraktivitas di hari Selasa ini. Tapi sebelumnya ya Tuhan, kami akan dituntun, dibimbing oleh terang firman Tuhan yang akan menjadi pegangan bagi kami. Engkau curahkan Roh Kudus bagi kami untuk memahami, mengerti bagian bacaan Alkitab di hari Selasa ini. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus, amin. Mari bersama-sama jemaat Tuhan kita membuka bagian bacaan Alkitab yang terdapat dalam Perjanjian Lama. Kitab Sakaria pasal 11, ayat 9 hingga ayatnya yang ke-11, demikian bunyinya. Lalu aku berkata, aku tidak mau lagi menggembalakan kamu. Yang hendak mati biarlah mati, yang hendak lenyap biarlah lenyap, dan yang masih tinggal itu biarlah masing-masing memakan daging temannya. Aku mengambil tongkatku kemurahan, lalu mematahkannya untuk membatalkan perjanjian yang telah kuikat dengan segala bangsa. Jadi, batalkanlah perjanjian pada hari itu. Maka taulah pedagang-pedagang domba yang sedang mengamat-amati aku, bahwa itu adalah firman Tuhan. Demikian bacaan Alkitab yang diberi judul, Jangan Patahkan Tongkat Kemurahan Tuhan, karena kecewa. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, bila satu keputusan diambil tentu sudah dipikirkan dengan matang segala akibat dari risikonya. Ada sebab akibat dari hasil keputusan itu. Sakaria yang tidak segan-segan melenyapkan ketiga gembala pandir atau bodoh. Berdampak ia tidak disukai. Padahal Sakaria, dia melayani dengan tulus ikhlas dan hendak mengembalikan tugas mulia itu pada porsinya. Dalam kekecewaan hati, Sakaria bertutur bahwa ia tidak lagi mau mengembalakan domba-domba itu. Yang mau mati biarlah mati, yang mau lenyap biarlah lenyap, dan yang tinggal biarlah mereka saling memangsa. Munculnya ungkapan kekesalan ini karena tugas mulia itu tidak direspon dengan baik oleh para gembala, dan domba-domba pun demikian, sepertinya kumabal dan bejat. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, Sakaria menggunakan tongkat kemurahan untuk meluruskan jalan yang menyimpang sebagai lambang cinta kasih Tuhan, agar para gembala dan domba boleh menyatu lagi dalam ikatan kekeluargaan yang harmonis. Namun yang terjadi, mereka muak kepada Sakaria. Tugas mulia namun berat ini tidak mau lagi dilakukan oleh Sakaria, yang ditandai dengan mematahkan tongkat kemurahan. Maka perjanjian itu pun dibatalkan. Sehingga para pedagang domba melihat dan mengerti bahwa itu adalah firman Tuhan. Patahnya tongkat kemurahan berarti janji menikmati berkat sirna dan hilang dengan percuma. Pedagang domba melihat hal itu dan membuat mereka insaf setelah menyaksikan reaksi Sakaria yang mematahkan tongkat kemurahan itu. Seperti peribahasa Indonesia berkata, nasi sudah jadi bubur. Maksudnya, perjanjian yang diadakan Tuhan Allah dibatalkan sehingga harapan tinggal harapan dan curahan berkat-Nya tertutup.
Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini mengajar kita sebagai gembala dan domba dalam keluarga untuk memahami arti tongkat kemurahan Tuhan Allah, menyerahkan tongkat itu pertama-tama kepada orang tua kita untuk mengayomi seluruh keluarga. Bila ada yang melakukan kesalahan, kelalaian, kekeliruan, maka tongkat itu dapat menjadi anjuran untuk bertobat. Sebaliknya, bila ada yang melakukan kebaikan, maka tongkat itu menjadi penguatan untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Melaksanakan tugas pengembalaan dengan tongkat kemurahan sering mengecewakan. Sabarlah dan setialah, agar jangan sampai kita mematahkan tongkat kemurahan yang diembankan kepada kita. Kita punya ikatan cinta kasih mesra dengan Tuhan Allah, yang adalah sumber berkat karena kemurahan-Nya yang tidak terukur. Bila kita inginkan masa depan generasi kita baik, sukses dan berhasil, dan takut akan Tuhan, ingatlah Tuhan Allah itu pemilik tongkat kemurahan. Datanglah selalu kepadanya bila kita merasa kehilangan cinta, kasih, dan sayang, relasi dan harmonis rumah tangga terganggu. Karena Tuhan Allah dalam Yesus Kristus adalah jawaban untuk semua persoalan dan pergumulan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengakui banyak hal kami lakukan yang tidak disenangi oleh Tuhan, yang tidak menurut kehendak Tuhan, yang akhirnya kami juga tidak melihat bagaimana kasih sayang Tuhan yang Tuhan curahkan dalam hidup kami. Sampai pada hari ini, esok, dan seterusnya. Lewat terang firman ini mengingatkan kepada kami, agar kami senantiasa mengikuti setiap firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan. Dan kami praktekkan itu dalam kehidupan kami, walaupun kami diperhadapkan dengan persoalan, pergumulan, dan kacau balau hidup kami. Tetapi kami selalu mengandalkan Engkau siang dan malam. Kami selalu datang berdoa, bermohon, menyerahkan kepada Tuhan. Dan kami tidak meninggalkan Engkau Tuhan, gereja-Mu, persekutuan. Bantu dan tolong kami Tuhan, supaya tongkat kemurahan Tuhan dan ikatan dengan Tuhan tetap ada dengan kami. Demikian juga dengan sesama manusia. Diberkati disertai siapapun yang mengikuti ibadah renungan harian keluarga lewat channel YouTube Gemi Maranatha Paslatan Tomohon ini. Baik kami Jemaat Gemi Maranatha Paslatan kolom 1 sampai kolom 27. Diberkati disertai kami semua, pelayan khusus, dan perangkat pelayanan gereja Tuhan, tim multimedia. Tuhan memberkati, yang sakit Engkau pulihkan dan sembuhkan. Yang dalam pergumulan batin, fisik, pergumulan ekonomi dan pergumulan pekerjaan dan usaha bisnis, pergumulan rumah tangga, relasi hubungan dengan sesama, Tuhan tolong kasihani, supaya kami dapat menata dengan baik, memaafkan, mengampuni, menerima segala teguran dan anjuran. Terima kasih banyak Tuhan, kami boleh melewati semua pada pemilu yang baru lewat kemarin. Biarlah Tuhan, siapa yang menang, mental mereka diuji, siapa yang kalah, mental mereka juga diuji. Dan kami semua tentu pasti harus legowo, harus terima apa yang sudah Tuhan berikan untuk pemilihan di negara kami, Indonesia ini. Terima kasih banyak Tuhan, berikan kami ketenteraman, keamanan, kerukunan, dan hindarkan dan jauhkan dari segala hal yang tidak diinginkan. Inilah doa dan harapan kami ya Bapa,
ampuni dan kasihani kami. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Demikian renungan harian keluarga hari ini. Jangan lupa ya untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Kami Maranatha Paslaten. Selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.